Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi tentang produksi massal kerupuk tongkol. Pertama-tama, apa itu produksi massal? Produksi massal adalah istilah yang digunakan untuk sebuah kegiatan memproduksi barang terstandarisasi dalam jumlah sangat banyak dan untuk waktu yang berkelanjutan terus-menerus. Proses produksi dilakukan secara berulang dan dibagi menjadi beberapa segmen sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih cepat. Dalam kegiatan produksinya terukur dan terarah, yaitu dalam satu hari menghasilkan jumlah yang sama dengan sistem dan standar yang sudah ditentukan, seperti memproduksi kerupuk ikan, maka dalam satu hari bisa menghasilkan kerupuk ikan dengan sebelumnya dilakukan uji keamanan untuk dimakan. Selanjutnya, kerupuk ikan tongkol. Kerupuk yang diolah dari bahan dasar ikan tongkol. Ikan tongkol adalah ikan yang tergolong istimewa di antara berbagai macam ikan. Harganya memang mahal, namun rasanya terbilang lumayan. Jika kita mau mencoba menyajikan ikan tongkol di meja makan konsumen dengan bentuk yang berbeda, mungkin akan terasa istimewa. Selanjutnya, produk. 1. Dimensi produk. Strategi mengenai bagaimana produk usaha dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. 2. Nilai atau manfaat produk. Produk yang ditawarkan memiliki manfaat yang positif bagi kesehatan konsumen, yang merupakan manfaat inti dari produk kerupuk ikan tongkol. 3. Kegunaan atau fungsi produk. Kandungan gizi kerupuk ikan tongkol yang diproses dengan alat menggoreng. Sistem hampa tidak jauh berbeda dengan keadaan ikan yang segar-segar karena diproses dengan menggunakan suhu rendah. Proses produksi. Bahan yang dibutuhkan adalah 1.600 gram tepung tapioka, 1-2 kg daging ikan tongkol yang dihaluskan, 2 sendok makan garam, 10 siung bawang putih yang dihaluskan, 1 sendok teh ketumbar halus, 1 sendok teh soda kue, 600 gram gula pasir, 10 butir telur, air yang secukupnya, dan yang terakhir adalah minyak goreng. Cara pembuatannya. Langkah yang pertama adalah dengan mencampurkan semua bahan dan aduklah hingga rata. Uleni adonan tersebut hingga kalis dan tidak lengket, dan lebih baik menggunakan tangan. Kemudian bungkus adonan dengan daun pisang dengan bentuk memanjang dan kukus kurang lebih selama 2-3 jam sampai adonan terlihat matang. Kemudian angkat adonan tersebut dan dinginkan. Kemudian irislah tipis-tipis dan jemur 2-3 hari. Setelah itu, siapkan minyak goreng dengan api sedang. Kemudian goreng adonan yang telah mengering tersebut hingga terlihat merekah dan tiriskan. Simpan dalam toples dan kerupuk ikan siap disajikan. Kemudian proses pemasaran. Dibungkus semenarik mungkin agar pembeli tertarik untuk membeli barang yang diproduksi. Pemasarannya dapat dititipkan di toko atau dijual dengan metode online. Dengan dipasarkan secara online, semua orang tahu produk kita, tertarik untuk membelinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya kembang kerupuk. 1. Sumber pati yang digunakan. Sumber pati yang berbeda akan menghasilkan daya kembang kerupuk yang berbeda. 2. Kandungan dan jenis protein. Kandungan protein yang tinggi cenderung menurunkan daya kembang kerupuk. 3. Kadar air. Pengembangan kerupuk selama dalam penggorengan sangat ditentukan oleh kandungan air yang sangat terikat pada kerupuk sebelum digoreng.
Suhu penggorengan. Kerupuk yang digoreng dalam minyak yang kurang panas dalam waktu yang lama akan dihasilkan pengembangan yang kurang baik. Sedangkan bila suhu penggorengan yang terlampau panas, walaupun waktu dibutuhkan untuk mengembang lebih cepat, akan tetapi kerupuk goreng akan mudah hangus. Pengemasan berfungsi untuk melindungi produk dari pengaruh lingkungan dan untuk memberi pengaruh visual. Selain itu, pengemasan juga untuk mempermudah pengamanan serta industri dan memperpanjang masa simpan produk yang dikemas. Kesimpulannya adalah, dalam menjalankan proses produksi, sebuah perusahaan akan melakukannya terus-menerus dengan jumlah yang banyak. Dalam pengadaan barang atau produk, selain memakai jasa pekerja juga memakai kecanggihan teknologi. Misalnya sebuah perusahaan yang menghasilkan produk kerupuk, maka dibutuhkan bantuan mesin untuk memperbanyak produk. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.